Open the door, open your book, open your mind. Mari kita saksikan podcast fisika episode kedua bersama Eka Sugandi. Konsep dan fenomena kuantum. Ini bab selanjutnya. Untuk kalian yang nggak peduli dengan soal fisika yang untuk SBMPTN dan sekarang kemungkinan nggak ada SBMPTN, nggak ada kan? Yang ada namanya SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Di sana apakah ada fisikanya? Kalau disebutin plek-plekan nyebut fisika nggak ada. Tapi nggak ada tapinya. Tahun kemarin kalian ngalamin AKM? Ada yang ngalamin AKM yang dipilih random? ANBK. Ada yang ikut? Asesmen nasional berbasis komputer? Iya, ada perwakilan di sini. Nah, kita tanya. Enggak, kita tanya. Dari setiap soal yang kamu baca, kalau kamu bacanya serius ya, insya Allah serius, ada nyinggung-nyinggung ke fisika nggak salah satu soal? Ada. Benar. Di ANBK itu asesmen nasional berbasis komputer, itu adalah hal ringannya dari SNBT. Nah, disebutnya di SNBT itu ada apa gitu ya. Intinya gini. Kalau dulu zaman SPMB, SBMPTN, UMPTN gitu, SNMPTN yang dulu itu ada soal. Kalau yang saintek nama soalnya IPA terpadu. Ya, yang pernah baca-baca bukunya pasti tahu. IPA terpadu itu di deskripsi soalnya kimia masuk, biologi masuk, matematika apalagi fisika juga ada. Panjang, bisa 2 sampai 3 paragraf deskripsi soal dan pertanyaannya. Nah, sekarang di SNBT bakal ada lagi yang kayak gitu. Tapi enggak secara jelas itu IPA terpadu. Tapi udah gabung lagi dengan pelajaran lain. Statistiknya, bahasa Indonesianya gitu. Makanya sekarang kalian kalau mau ikut SNBT udah nggak usah mikirin lagi. Ini jurusannya IPA apa IPS? Enggak, udah jurusan apapun bisa. Ya. Tapi ya itu. Pas soal literasinya itu nyebut literasi bukan hanya bahasa Indonesia. Hati-hati. Artinya apa? Yang ngedesain soal di pemerintah gitu ya, di pusat. Sekarang tuh desain soal itu bukan ngetes kalian bisa pelajaran apa. Ini bahasa saya ya. Bukan ngetes kalian bisa pelajaran apa. Tapi ngetes dari semua pelajaran yang dipelajari bisa mengambil intisarinya enggak? Ngerti nggak maksudnya? Karena mohon maaf, ada beberapa orang, mungkin banyak, sampai nyebutin ngapain sekolah pelajaran itu nggak kepake. Tapi doktrin atau nasihat yang saya terima di masa sekolah, ya bahasa Sundanya mah wayahna gitu ya, wayahna. Dalam bahasa ini, pokoknya di masa sekolah dari SD sampai SMA, suka nggak suka, bisa ataupun enggak, apapun yang diberikan dari sekolah, terima dulu. Gak masalah kalian bisa, gak masalah kalian gak bisa. Karena dari dulu proses seperti itu adalah proses untuk menyaring juga.
Kalau secara teorinya, otak itu nerima pelajaran yang mana? Kan kita nggak pernah tahu dari kecil, lahir, bakal jadi ahli fisika. Enggak. Nggak mungkin kan? Lahir, jadi ahli sastra gitu. Enggak. Kan itu semua berproses. Kita menyerap dulu. Mungkin kalian, mohon maaf nih ya, walaupun kelas IPA, saat ini nggak suka matematik. Andai dari dulu nggak suka matematik, udah tahu dari lahir, saya nggak akan nerima matematik seumur hidup. Gimana jadinya? Iya, nggak bisa ngitung. Matematik itu bukan hanya yang dilihat di pelajaran. Integral parsial, turunan, integral berlipat, integral tertutup gitu ya. Kalkulus bukan itunya. Itulah kenapa kita dari SD sampai SMA yaitu terima saja gitu. Toh nanti juga akan kesaring dengan sendirinya. Saya juga sama dulu, saya sering cerita, saya nggak suka biologi sama sejarah. Tapi ya saya terima aja dulu. Seneng tuh pas kuliah, asik, fisika doang gitu kan. Saya bakal fokus. Ternyata enggak, ketika fokus malah lebih pusing. Ternyata banyak hal yang belum dipelajari. Ya bener, Mudir sering katakan, ngerasa bodoh, bener-bener ngerasa bodoh banget gitu. Dan terbukti IP-nya 0, di semester 1. Karena bener-bener dikuliti banget fisikanya, ke dalam-dalamnya. Dan saya nggak ngerti ternyata. Udah seneng tuh fisika semua, nggak akan ketemu biologi nih, nggak akan ketemu sejarah. Bohong. Di tahun pertama 2 semester tetap dapat biologi umum dan pengetahuan lingkungan. Baru sadar tuh ketika nama mata kuliahnya pengetahuan lingkungan. Biologi bukan belajar hanya tentang organ, bukan hanya tentang pembuluh darah, bukan hanya tentang tulang, bukan hanya tentang penyakit. Pas judul mata kuliahnya pengetahuan lingkungan. Relate tuh sama fisika. Nyebut relate tuh sekarang, dulu mah enggak nyebut gitu. Gak seneng lagi, sejarah nih gak akan ketemu. Di semester 3 ada namanya sejarah fisika. Ya, dengan penulis sejarahnya ada 2, Riechmeier sama satu lagi apa ya? 2 jalur gitu. Yang di sana saya baru paham. Ternyata listrik dan magnet secara sejarah timelinenya barengan di tempat yang berbeda. Gitu. Baru digabungkan oleh siapa? Faraday, Ampere. Gitu. Jadi magnet dan listrik itu secara sejarahnya timelinenya gitu ya sama, beda tempat. Nah di sana, iya. Jadi nggak boleh nggak suka pada pelajaran apapun itu. Ternyata sadar nggak sadar, banyak atau sedikit akan ketemu manfaatnya, akan nyambung dengan yang kita sukai. Gitu. Kan dari kemarin, saya mau masuk keperawatan, mau masuk ke kebidanan, mau masuk ke kedokteran. Kenapa? Biar nggak ketemu fisika. Hati-hati, ada mata kuliah fisika kesehatan. Saya mau masuk ilmu hukum biar nggak ketemu matematik. Ingat bikin skripsi ada data analisis. Data analisis itu pakai statistik. Statistik itu keluarganya matematik. Gitu. Jadi kalau saya gitu ya berpesan ke kalian, jangan membenci pelajaran. Ya. Apalagi di pesantren gitu ya. Kita udah diajarkan menyukai sesuatu itu secukupnya saja. Bukan hanya menyukai orang, sesuatu juga gitu. Karena suatu ketika ternyata bisa jadi kita gak suka. Begitupun tidak menyukai sesuatu, secukupnya saja. Siapa tahu di kemudian hari ternyata bermanfaat. Saya juga, karena kan penjurusannya kelas 3 SMA. Kalau belajar sosiologi, puyengnya minta ampun. Ya, norma sosial,
kemudian strata sosial. Yang inget itu doang, karena nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Waduh, pusing banget. Gitu. Geografi apalagi kalau udah ngomongin tentang kependudukannya, wah pusing banget. Ternyata sekarang kalau baca berita, kalau nggak ngerti itu, nggak nyambung gitu. Nah, di SNBT, di Asesmen Nasional, itu seperti kita lagi baca berita. Baca berita atau nonton berita, nah kita harus bisa nyimpulin dari berita itu maksudnya apa. Coba sekarang anak sains, anak IPA, nonton berita tentang perdagangan saham atau foreign exchange gitu ya. Kan kita nyangkanya anak ekonomi, anak bisnis, anak akuntansi aja yang ngerti. Padahal itu fisikanya juga ada. Kalau nyebut fisika. Nah, kita tuh ketika salah satunya di kehidupan sehari-hari, ketika membaca berita, kita bisa memahami. Dan ketika membaca berita itu bukan satu, kalau nyebut pelajaran, bukan hanya satu pelajaran aja yang ada di sana. Gitu. Tapi kita harus bisa menyimpulkan, dan dari mana kita bisa menyimpulkan? Itu dari segala hal yang kita pelajari. Gitu. Kenapa di 5 tahun terakhir sering banyak berita hoax via sosial media asal share. Karena tadi nggak paham inti dari berita tersebut. Kita yang udah belajar atau bahkan disebut terpelajar, ketika baca, oh tahu maksudnya ini. Tahu kapan di-share, kapan nggak usah dilanjutkan share-nya. Nah, yang saya baca dari tujuan dari pusat itu salah satunya itu. Jadi kita bisa membaca informasi dengan utuh. Kalau sekarang kan informasi cepet banget kan? Ya. Kalian aja selama liburan dapat informasi banyak banget. Baik informasi positif ataupun yang negatif. Ya. Kayak kemarin gempa di Garut. Pamungpek katanya. Videonya Cianjur. Padahal di Garut, di Pamungpek maksudnya nggak ada korban. Ya. Videonya video Cianjur yang rumahnya hancur itu. Nah, kan kalau kita nggak pernah nonton berita tersebut, oh langsung nyimpulin aja share gitu. Itu kan jadi hoax. Ya. Kalau di Indonesia udah kena undang-undang ITE. Gitu. Kayak gitu. Jadi salah satunya di dunia saat ini, ANBK ataupun SNBT, kita bisa menyimpulkan suatu teks, kita bisa menyimpulkan suatu informasi. Dan kita menyimpulkan informasi itu tidak berdasarkan satu pelajaran saja. Ya. Cerdik sih, jadi hemat gitu ujiannya. Ya, nggak usah banyak pelajaran, tapi sudah bisa nyangkut semua pelajaran. Gitu. Dan kalian pun pasti berpikir dari kemarin ini belajar fisika, teori relativitas, kan cuma teori nggak pernah terbukti gitu kan. Ini lagi tadi teori quantum Planck, radiasi benda hitam. Apa sih manfaatnya gitu kan. Sama dulu juga pas saya SMA, ngapain sih guru saya ngejelasin itu, apa sih manfaatnya? Bikin pusing aja gitu kan. Pas muncul soal beda dengan contoh soal gitu kan. Sama, saya juga ngalamin. Dan itu juga yang sering bertanya, kenapa sih soal ujian beda dengan contoh soal? Karena di kehidupan, apa yang dirasakan oleh orang tua kita, kejadiannya, kita hanya bisa ngelihat contoh orang tua kita. Yang kejadian pada kita akan berbeda. Ya. Oh, kayak misalkan teori berumah tangga ya. Harus gini, harus gitu, harus gini-gitu. Iya, itu untuk orang lain. Setiap orang problematika berumah tangganya akan beda. Gitu. Jadi di kehidupan juga kayak gitu. Saya pengen kayak bapak saya, minimal S2 gitu kan. Saya pas kuliah, waduh ternyata jangankan S2. Ini SMA aja udah pusing. Ya. Fisika dapat 3,5. Padahal pengen S2 ahli nuklir gitu kan.
Misal. Jadi ya itu. Jawaban saya pada pertanyaan kalian yang sempat nanya tadi, kenapa soal UAS beda dengan contoh soal sehari-hari? Karena apa yang kita lihat belum tentu sama dengan apa yang kita rasakan. Dan itu mengajarkan, itu bukan mengajarkan fisikanya. Mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lihat belum tentu sama dengan apa yang akan kita alami. Jadi ketika belajar tuh banyak hal-hal hidden tentang hal itu. Bukan hanya di fisika, pasti di pelajaran lain itu sama. Gitu. Ya untungnya kalau sejarah pasti sama dengan teorinya kan. Ini kalau ada joke-nya gitu. Kalian pas jawab soal sejarah, jawaban sejarah kalian salah. Wah, ini udah merubah sejarah. Ngerti nggak? Kan nggak boleh ngerubah sejarah. Gitulah ya. Jadi ya kalian tinggal beberapa, ya istilahnya ketemu di dalam kelas ini cuman 7 minggu ya, setelah dikurangi ini itu cuman 7 minggu, dan sekarang 1 minggu kepake. Minggu depan udah mulai kuliah amaliyah ya. Setelah kuliah amaliyah kita masuk lagi, dan saya yakin ketika saya masuk kaliannya fokus bikin deh. Yang fokus ya, ada juga sih yang fokus belajar karena idatnya pusing katanya. Itu ya, jadi tadi balik lagi, karena kalian masih SMA, semoga tidak menyesal. Mohon jangan membenci pelajaran apapun. Ya. Bagaimanapun gurunya enak ataupun gak enak, tapi mohon jangan membenci pelajarannya. Karena saya sudah mengalami, ternyata pelajaran yang saya tidak sukai ternyata bisa saya manfaatkan di kemudian hari. Serius, saya biologi gak suka banget dulu. Walaupun nilai gak jelek-jelek amat sih, tapi gak suka gitu. Apalagi pas awal kelas 1 SMP tuh. 1 SMP apa SMA gitu. Yang harus ngapalin nama-nama spesies. Dari mulai kingdomnya sampai spesies. Saya gak suka tuh, tapi tahu dari kingdom sampai spesies. Saya gak suka. Apalagi pas belajar fotosintesis. Gitu kan. Dulu mah gak suka. Sampai harus ada siklus gelap segala. Ya, sampai keluar ADP, NADP gitu kan. Dulu gak suka. Tapi ternyata pas nyebut ADP, NADP nyambung ke kimia. Pas fotosintesisnya masuk ke klorofil, kloroplas itu, nyambung sama fisika, efek fotolistrik. Nyesal waktu itu nggak benar-benar memahami proses itu. Saya baru paham proses itu pas kuliah. Ternyata ini fisika gitu. Ada fisikanya maksudnya. Dulu nggak suka, beneran waktu itu nggak hafal gitu proses dari matahari masuk ke daun, ini itu bergabung dengan karbon dioksida yang hasilnya nanti menjadi oksigen, dan energinya tuh berbentuk, kalau yang berbuah berbentuk buah gitu kan, kalau yang berumbi berbentuk umbi hasil fotosintesisnya kan, dan seterusnya ya. Ada juga energinya yang dipakai untuk tumbuh si pohon tersebut ya, ada ADP, ada NADP. Satu siklus dapat berapa ADP, dapat NADP. Dulu saya nggak suka. Gara-gara nyambung ke kimia, gara-gara nyambung ke fisika baru, nyesel gitu. Terus apa analoginya buat kehidupan sehari-hari? Tadi sama. Walaupun sumbernya sama dari matahari, daun yang nerima berbeda-beda, hasilnya akan berbeda. Dulu di biologi
Ya, klorofil itu pasti warna hijau. Dulu nyangkanya warna hijau itu adalah yang menyerap atau warna yang diserap. Ternyata di fisika, setelah disambungkan dengan fisika, ternyata pigmen warna hijau itu yang nggak dipakai dalam proses fotosintesis. Makanya warna daun kelihatan hijau karena spektrum warna hijaunya dipantulkan. Makanya kelihatan oleh kita warna hijau. Artinya daun-daun lain yang tidak berwarna hijau, yang ada warna hitam, kuning, merah gitu ya, itu pigmen warna itunya dipantulkan. Makanya kita bisa melihat itu. Artinya spektrum yang lain, ini nyambung ke fisika kan, dipakai untuk proses fotosintesis. Gitu. Saya baru mulai suka ketika nyambung gitu. Apalagi nyambung dengan kehidupan sehari-hari, itu mulai suka. Dan itu susah disadari ketika masa SMA. Ya, semoga pertemuan pertama di semester 2 ini bisa sedikit menambah apa ya? Ya, nambah sesuatu lah ya. Yang intinya mohon jangan membenci pelajaran. Enak gak enak yang ngajarnya, suka gak suka pada pengajarnya, tapi ke pelajaran tersebut tolong jangan sampai membenci. Karena suatu ketika sadar gak sadar, banyak ataupun sedikit, itu akan kerasa manfaatnya. Memang bukan sekarang, tapi akan nanti. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.